Muslimin rahimakumullah. Bu, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Begitu juga Bapak hadirin sehat semua? Udah pada nyarap udah? Itu makanan enggak dilebok itu di depan. Alhamdulillah. Ini adalah majlis yang mulia hadirin sekalian. Kenapa mulia? Bahwa peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya boleh Bapak Ibu. Kenapa bukan hanya boleh? Juga bukan hanya sunnah, tapi bisa menjadi wajib. Kenapa wajib? Barangkali orang yang tidak melaksanakan peringatan Maulid, tidak cinta dengan Maulid, tidak suka dengan Maulid, karena belum tahu manfaat dan faedah peringatan Maulid. Yang ternyata kalau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, justru menghadiri, mengagungkan, memuliakan junjungan besar kita Nabi Muhammad adalah pintu keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saudara kaum muslimin, kenapa saya katakan tadi di awal bahwa peringatan Maulid bukan cuma boleh, tapi juga bisa wajib. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Ibrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Kata Allah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Nah, hari-hari Allah ini kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, tafsir At-Tabari, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, mereka menyebutkan yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah al-ayyam al-azimah, hari-hari yang agung. Apa diantaranya? Hari Ashura, hari Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, hari Nabi Nuh selamat dari bahtera banjir. Begitu juga hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk hari-hari Allah. Apalagi dipertegas oleh firman Allah dalam banyak ayat suci Al-Quran. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Kata Allah ini nyuruh kita umat Islam, umat yang beriman. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wadhkur fil kitabi Maryam, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah tentang kisah Siti Maryam yang ada dalam Al-Quran. Kenapa Siti Maryam mengasingkan diri ke arah timur Baitul Maqdis? Suruh diceritakan. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, wahai Nabi Muhammad, ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya, bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang siddiq. Wadhkur fil kitabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wahai Nabi Muhammad, ceritakan tentang kisah Nabi Musa yang ada dalam Al-Quran. Jadi semua ini adalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Wadhkur fil kitabi Ismail, ceritakan tentang kisah Nabi Ismail dalam Al-Quran. Ini perintah Allah, tolong ceritakan. Innahu kana sadiqal wa'di, bahwa Nabi Ismail adalah Nabi yang menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Idris, ceritakan tentang kisah Nabi Idris dalam Al-Quran, bahwa Nabi Idris alaihissalatu wassalam adalah siddiqan nabiyya, Nabi yang siddiq. Pertanyaannya hadirin sekalian, Nabi Muhammad Nabi bukan? Nabi Muhammad Nabi bukan? Nabi. Kalau para Nabi dan Rasul yang lain diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan kisah-kisahnya, maka cerita tentang Nabi Muhammad jauh lebih mulia, jauh lebih utama. Kenapa hadirin sekalian jauh lebih utama? Karena Nabi kita itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai Nabi yang para Nabi dan Rasul yang lain bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Mana firmannya? Para ulama tafsir menjelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah dan janji dari para nabi. Tuh hadirin sekalian,
lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ketika aku datangkan kepada kalian wahai para nabi kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqun, membenarkan lima ma'akum, apa yang ada pada kalian. La tansurunna, kalian la tu'minun nabi wa la tansurunna, berjanji akan beriman dan akan menjadi penolong Nabi Muhammad. Apa kata Allah? A'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian berjanji untuk menjadi orang yang setia kepada Nabi, untuk menjadi penolong Nabi, untuk berbaiat kepada Nabi? Apa kata mereka para Nabi dan Rasul terdahulu? Qalu aqrarna, ya Allah kami berjanji, kami berikrar. Apa kata Allah? Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, saksikan wahai para Nabi, aku juga Allah menjadi saksi atas perjanjian dan sumpah setia kalian, atas baiat kalian kepada Nabi Muhammad. Bayangkan hadirin, para Nabi dan Rasul terdahulu berbaiat, berjanji, bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad lebih mulia. La nufarriqu baina ahadin min rusulihim, kita tidak membeda-bedakan antara Nabi dan Rasul di antara mereka. Maksudnya apa? Kata para ulama tafsir, kita tidak membedakan. Kami percaya kepada Nabi ini, percaya kepada Nabi ini, percaya. Bukan seperti Bani Israel, kepada Nabi Musa percaya, dibedain sama Nabi Muhammad nggak percaya. Tapi dalam fadilah dan keutamaan, Allah memberikan tingkatan-tingkatan kepada para Nabi dan Rasul. Tuh hadirin sekalian, bahkan kata para ulama tafsir, sebagian ulama tafsir mengatakan kalimat musaddiqul lima ma'akum ini artinya membenarkan apa yang ada pada kalian. Kata saddaqa yusaddiqu itu bisa bermakna mengesahkan, melegalisir. Maknanya apa? Bahwa Nabi Muhammad yang mengesahkan, yang melegalisir kenabian para nabi dan rasul terdahulu. Apakah bukan mulia hadirin? Nabi Muhammad pemegang syafaat uzma. Maka kalau dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk menceritakan kisah-kisah para nabi, maka kepada Nabi Muhammad lebih utama. Itu yang kedua. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Yang ketiga, karena Allah memuliakan hari kelahiran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa salamun alaihi, dan keselamatan untuk Nabi Isa yauma wulida, pada hari Nabi Isa dilahirkan, wa yauma yamut, dan pada hari Nabi Isa diwafatkan, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari Nabi Isa dibangkitkan kembali. Artinya apa? Hari kelahiran, hari kematian, hari dibangkitkan, ini adalah hari-hari yang Allah muliakan hadirin sekalian. Pertanyaannya, kalau Nabi Isa saja hari kelahirannya dimuliakan, apakah tidak lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak lebih mulia? Kalau Allah memanggil kepada para nabi dan rasul dengan namanya, ya Adam, namanya disebut. Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggal engkau dan istrimu dalam surga, disebut namanya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ra'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Ya Nuh, dipanggil namanya. Innahu laisa min ahlik, bahwa Kan'an itu bukan anakmu. Belum lagi kepada Musa, ya Musa inni istafaituka, disebut namanya Musa. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka, semuanya disebut dengan nama. Tapi kalau kepada Nabi kita Muhammad, Allah tidak pernah menyebut nama, karena keagungan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad lebih pantas untuk hari kelahirannya diagungkan, dimuliakan, dicintai, dibesarkan hadirin sekalian. Allah kalau manggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi hasbikallah, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin alaihinna ayyadnina min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan perempuan orang beriman untuk menjulurkan jilbabnya. Jadi Allah tidak pernah menyebutkan ya Muhammad, nggak ada itu dalam Al-Quran. Selalu mengucapkan ya ayuhan Nabi dengan menyebut wahai Nabi. Makanya kalau guru kami hadirin
kalau ada hadis menyebut ya Muhammad, itu nggak percaya. Nggak mungkin sahabat menyebut wahai Muhammad. Kenapa? Karena kepada mereka turun Al-Quran. Nggak mungkin Jibril menyebut ya Muhammad, karena Allah menyebut ya ayuhan nabi. Maka dalam Al-Quran surah An-Nur dikatakan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Jangan engkau memanggil Nabi Muhammad seperti panggilan yang sama di antara kalian. Nyebut namanya, minimal panggil wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Sayyidi. Sayyidi itu bukan bid'ah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ana waladu Sayyidi Adam. Aku adalah anak Sayyidnya. Aku adalah penghulu keturunan anak Adam. Aku adalah sayyid dari keturunan anak-anak Adam. Itu kata Nabi, wala fakhra, dan ini bukan kesombongan. Karena Nabi pemegang syafaat uzma nanti di yaumil akhir. Makanya apa yang disampaikan guru kita Dr. Kiai Abdul Jalil pada tahun yang lalu disebutkan, kenapa ketika kita berbangga, senang dengan kelahiran seorang anak, kenapa kita tidak senang dan berbangga dengan kelahiran seorang nabi yang sudah pasti jadi nabi, yang kenabiannya sudah ada sebelum dilahirkan? Padahal kalau punya anak sendiri, kita senangnya bukan main. Betul? Bahkan kalau lagi nimang-nimang, mungkin bapaknya tukang ojek, tapi dipanggil apa? Anak raja, berarti bapaknya ojek. Bapaknya tukang dagang. Saking bangga dan senangnya. Padahal anaknya belum tentu jadi orang soleh, belum tentu sesuai harapan bapaknya. Kalau ini Nabi, kenapa kita tidak senang dengan kelahiran Nabi? Dalam kitab yang disinggung oleh guru kita, An-Ni'mah Al-Kubra, nikmat terbesar alal alam, bagi alam semesta, fi maulidi sayyidi waladi Adam, dalam hal kelahiran sayyidnya anak Adam. Karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan, man anfaqa, siapa saja yang menginfakkan dirhaman 1 dirham. Kalau kita terjemahkan secara letterlock, 1 dirham itu kurang lebih 100.000 kurang. Siapa saja yang menginfakkan 100.000 ala qiraati maulidin Nabi, dalam rangka mendengarkan kisah maulid Nabi, dalam rangka memperingati maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, maka orang yang telah berinfak itu sebagai tanda cinta dan sayangnya kepada baginda Nabi, rafiqi fil jannah, akan menjadi temanku, menemani diriku, mensahabatiku nanti di surga. Alhamdulillah. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Para imam hadis menyebutkan begitu. Begitu juga Sayyidina Ali mengatakan dalam kitab yang sama, man azzama, siapa yang mengagungkan maulidan Nabi, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya, orang itu tidak akan pernah keluar dari dunia illa bil iman, kecuali dengan membawa iman. Orang itu tidak akan meninggal, dijamin. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, dia tidak akan wafat, meninggalkan, keluar dari dunia ini kecuali dengan membawa iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di semua ini, wabil khusus Bapak Haji Sulaiman, keluar dari dunia ini nanti pada saatnya ketika ajal menjemput, setelah usahanya sukses semua, kita doakan dengan membawa keimanan, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, anak saya dikasih waktu jangan lama-lama katanya. Terakhir, ada satu riwayat dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir pada jilid kedua halaman 326. Imam As-Suhaili meriwayatkan, inna iblis ranna arba'a rannat, bahwa iblis laknatullah alaihi, Bapak Ibu, itu berteriak ranna, sekencang-kencangnya dia merasa tersiksa dan tersakiti dalam 4 keadaan, dalam 4 kondisi. Kapan itu terjadi? Kata Imam Ibnu Katsir menukil riwayat Imam As-Suhaili. Pertama, hina lu'ina, ketika iblis laknatullah alaih dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semuanya para malaikat sujud kecuali iblis. Aba, enggan, wastakbara, dan sombong.
wa kana minal kafirin, dan iblis ini termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Dia dilaknat. Kenapa? Karena dia ternyata tidak tahu apa yang ada dalam sulbi Nabi Adam. Di situ ada Nur Muhammad, di situ ada cikal bakal kelahiran makhluk paling mulia di seantero alam jagat raya ini, hadirin sekalian. Dia tidak hormat, maka dilaknat. Iblis, Anda tidak paham, lu nggak paham siapa yang ada dalam sulbi Nabi Muhammad. Ukhruj ya iblis, keluar wahai iblis. Dilaknat oleh Allah SWT. Dia teriak, ronda, merasa sakit dan tersakiti, jengkelnya minta ampun, dendam membara. Yang kedua kapan? Hina umbito, ketika iblis diusir dari surga. Kenapa? Karena dia telah berdusta, telah berbohong, menipu Siti Hawa. Wahai Hawa, itu ambil buah khuldi biar engkau kekal dan selamanya di dalam surga. Ternyata bohong. Karena bohongnya ini iblis diusir dari dalam surga. Tersiksa iblis, tersakiti dan merasa sakit. Teriak dia, ronna arba'a ronnat. Yang ketiga kapan, hadirin sekalian? Hina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, iblis kembali teriak dengan teriakan yang kencang, sekencang-kencangnya. Merasa sakit dan tersakiti, merasa tidak suka. Maka mohon maaf, barangkali ada di antara kita yang tidak suka karena nggak tahu dengan peringatan Maulid. Kalau ada orang yang benci dengan Maulid, merasa terganggu, merasa tersakiti, pertanyaannya barangkali apa bedanya dengan iblis laknatullah alaihi. Yang keempat, hina unzilatil Fatihah. Ketika diturunkan suratul Fatihah, iblis teriak. Kenapa? Karena suratul Fatihah ini adalah umul kitab. Umul kitab yang bisa dipakai ruqyah. Yang sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari ngobatin kepala suku yang nggak sembuh-sembuh, asor karena gangguan alam metafisik, dibacain suratul Fatihah sembuh, hadirin. Lalu juga Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir beliau itu di dalam kitabnya berpesan, wahai para pembaca kitab, aku berpesan siapa saja yang membaca kitabku, kirimkan suratul Fatihah untuk diriku dan keluarga. Bayangkan hadirin, ulama sekapasitas Imam Zamakhsyari minta dikirimkan suratul Fatihah bacaan. Artinya apa? Bacaannya nyampe, baik buat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Maka kalau ada yang nggak percaya, saya bacain aja. Gimana? Yang nggak percaya saya bacain, tapi mati dulu. Terus kalau nggak nyampe balik lagi. Nah hadirin sekalian, itu ya hikmah dari peringatan Maulid kita, bahwa membacakan suratul Fatihah sebenarnya tidak ada perbedaan di antara imam-imam mazhab, termasuk Imam Ahmad. Dalam kitabnya Imam Ar-Rahibani, mazhab Hambali, dikatakan bahwa Imam Ahmad berkata, idza dakhaltumul maqabira, jika kalian memasuki areal pekuburan, faqra'u bi Fatihatil kitab, bacalah suratul Fatihah. Lalu wal ma'udzatain, baca al-Ikhlas, baca Anas al-Falaq wa qul huwallahu ahad. Waj'al sawabu dzalika li ahli al-maqabir, dan jadikanlah pahalanya untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihi, kata Imam Ahmad kepada Imam Maluzi, muridnya. Murid ketemu langsung. Sampai apa kata Imam Ahmad? Hakadha 'adatul ansar. Beginilah kebiasaan sahabat Ansar fitaraddudi ila mautahum, ketika mereka mengunjungi orang-orang meninggal dunia di antara mereka ke kuburannya, itu baca suratul Fatihah. Sahabat Nabi dari kaum Ansar bacanya begini. Maka sebenarnya antara mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi pada dasarnya tidak ada perbedaan akan manfaat ayat suci Al-Quran bagi orang-orang yang meninggal dunia. Makanya Imam Syafi'i berpesan dalam kitab Al-Um, wa uhibbu law quri'a indal qabri, aku mencintai, senang, suka kalau dibacakan Al-Quran di kuburan orang meninggal dunia, wa du'iya lil mayyit, dan orang yang meninggal dunia didoakan. Ini kitab Al-Um, kitab beliau. Saya sudah baca kitabnya, sudah saya buka. Benar kalimatnya seperti itu. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf kalau kelamaan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan anak Al-Fakir sendiri. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang mungkin menyinggung atau mungkin kurang berkenan, itu adalah dari kealpaan dan kehilapan diri saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Demikian uraian hikmah Maulid Nabi yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa-apa yang telah disampaikan tadi semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita tundukkan wajah kita seraya menengadahkan tangan dan memanjatkan doa agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa pertama akan dipandu oleh Habibana Al-Habib Fatih Al-Habsi, dan doa kedua akan dipimpin oleh guru kita Ki Haji Hasbi Mukhtar LC. Kepadanya dipersilakan.